Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis nomor 194. Hadasana Ya'qub bin Umaid bin Kasib, hadasana Sufyan bin Uyainata an Amri bin Dinarin an Ikrimata an Abi Hurairata. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda, siapa Nabi? Idza qadha, ketika memberikan keputusan atau menghukumi sapa Allahu Allah amron pada suatu perkara bisamai di langit, dorobat maka merendahkan sapa al malaikatu para malaikat ajnihataha pada sayap-sayapnya malaikat. Kalau make bak bi ajnihatiha, terhadap sayap-sayapnya malaikat. Qut'anan, karena andap asor atau tunduk atau mengagungkan, liqaulihi pada firman-Nya Allah. Ka'anahu, seakan-akan sesungguhnya qaul atau ya qaul atau amron bisa, iku silsilatun, rantai ya rantai besi itu, ala sofanin, di atas batu yang halus. Nah, seperti apa? Ya seperti rantai di atas batu yang halus itu. Nah, ini berkaitan dengan firman-Nya Allah. Fa'idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Itu surat Saba. Surat Saba ayat 23. Fa'idza fuzzi'a, maka ketika dikagetkan apa an qulubihim, dari hati-hati mereka, para malaikat. Qalu, maka berkata mereka para malaikat, madza, utawi apakah sesuatu, qala berfirman sapa rabbukum, Tuhan kalian. Jadi malaikat yang bawah ngomong ke malaikat yang di atasnya. Jadi waktu itu karena mereka betul-betul mengagungkan terhadap firman-Nya Allah, nah, hati mereka itu kaget. Orang kaget itu ya kayak gimana ya. Jadi ya gimana ya, kaget terus ketenggengen. Nah, jadi saking menganggap agungnya terhadap firman Allah, hati para malaikat itu kaget, ketenggengen gitu. Terus begitu mereka sadar, mereka berkata kepada malaikat yang ada di atasnya, madza qala rabbukum. Qalu, berkata mereka para malaikat yang di atas, al-haq, ya hak. Jadi yang difirmankan oleh Allah itu ya hak, betul itu. Wa huwa, dan utawi Allah iku al-aliyu, zat yang maha tinggi, al-kabir, lagi maha besar. Qala, bersabda sapa Nabi, fayasma'uha, maka mendengar pada apa? Pada istilahnya amron atau kalimat yang seperti silsilatun ala sofwan itu, sopo mustarikus sam'i, setan-setan yang mencuri-curi dengar. Jadi mustarikus sam'i itu aslinya kan mustarikuna, itu
kemudian berhubung digabung dengan kalimat sesudahnya, maka nunnya dibuang, tinggal mustarikus sam'i. Jadi setan-setan yang mencuri-curi dengar. Ba'duhum sebagian mereka fauqa ba'din di atas sebagian yang lain. Jadi para setan itu tumpuk-tumpuk gitu. Jadi sunggi-sunggian. Jadi tumpuk-tumpuk dari ya bawah ke atas, ke atas, ke atas itu sampai langit sana. Ya. Nah, bagian curi-curi dengar itu yang paling atas. Ya. Nah, mereka mendengar itu firman-Nya Allah dalam menghukumi suatu perkara. Fayasma'u maka mendengar sopo ba'duhum al kalimata pada suatu kalimat dari firman-Nya Allah itu. Fayulkiha maka menjatuhkan atau menyampaikan sopo ba'duhum ha pada kalimat ilaman pada man itu orang, artinya ya setan, tahtahu di bawahnya ba'duhum. Ya. Jadi yang bagian atas menyampaikan ke setan yang di bawahnya. Parubama maka terkadang atau bermakna seringkali atrokahu menjumpai pada ba'duhum opo asihab bintang obor. Bintang obor itu ya bintang jatuh itu yang sering kita lihat di langit. Itu bintang yang dilempar oleh malaikat kepada para setan yang mencuri-curi dengar itu. Qabla sebelum an yulkiyaha jika menjatuhkan atau menyampaikan sopo ba'duhum pada kalimat ilaladi pada orang di sini adalah setan tahtahu di bawahnya ba'duhum. Nah, kadangkala atau seringkali sudah kena bintang sihab terlebih dulu sebelum bisa menyampaikan kepada yang di bawah. Seringkali seperti itu. Tapi ya seringkali lolos juga itu. Ya, jadi ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal. Fayulkiha maka menjatuhkan sopo aladi tahtahu pada kalimat ala lisanil kahin atas lesannya dukun badi. Kahin itu orang yang mengaku bisa mengetahui masa depan. Jadi memang suka ngeramal. Maka disebut dukun badi. Awi sahir atau tukang sihir. Parubama maka ya terkadang atau seringkali lam yudrok tidak disusul atau tidak ditimpa atau tidak dikenai sopo ba'duhum setan ya. Kata sehingga yulkiyaha menyampaikan atau menjatuhkan sopo ba'duhum pada kalimat. Kadangkala ya lolos sampai ke lesannya kahin atau sahir itu. Payak dipu maka bohong sopo kahin atau sahir ma'aha bersama kalimat yang hak itu mi'ata katbatin pada 100 kebohongan. Jadi satu kebenaran itu oleh kahin atau si sahir itu dicampur 100 kebohongan. Patas duku maka benar apa tilkal kalimatu demikian itu kalimat yang dicuri dari langit. Alati yang sumiat didengar apa kalimat minas samai dari langit. Jadi yang benar ya satu kalimat itu saja, yang lainnya itu bohong semua. Itu kelakuannya para setan itu. Jadi mencuri-curi dengar. Hal-hal semacam ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana Abu Muawiyata anil A'masi an Amri bin Murrah an Abi Ubaidah
an Abi Musa, qala berkata Abu Musa, koma berdiri fina di kalangan kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin dengan 5 beberapa kalimat. Jadi nasihat atau khutbah kepada kami Rasulullah itu menyampaikan 5 kalimat. Faqala maka bersabda siapa Rasul, innallaha sesungguhnya Allah iku layanamu tidak tidur siapa Allah. Walayan bagi dan tidak pantas lahu bagi Allah apa an yanama jika tidur siapa Allah. Jadi Allah itu tidak tidur dan gak layak kalau tidur. Ya. Yahfidhu menurunkan menurunkan sapa Allah al-qista pada timbangan. Wa yarfa'uhu dan mengangkat siapa Allah kepada timbangan. Jadi yang namanya timbangan itu kadang ya direndahkan oleh Allah, ya kadang diangkat. Ya. Jadi artinya Allah itu menurunkan dan mengangkat timbangan amal para hamba. Ya, ya jadi amal para hamba itu diangkat. Nah, kemudian Allah menurunkan rizki. Nah, itu sama-sama disesuaikan. Ya, sama-sama disesuaikan. Jadi amalannya hamba itu diangkat, kemudian rizkinya hamba yang dari langit ke bumi itu diturunkan. Jadi yahfidul qista wayar fa'uh. Dan orang itu beramal apa saja, yes, itu sudah garis dari Allah. Orang itu diberi rizki apa saja, itu ya sudah digariskan oleh Allah, dan itu adalah sebuah keadilan. Yurfa'u diangkat ilahi kepada Allah apa amalul laili, amalan di malam hari, qabla amalin nahar, sebelum amalan di siang hari. Wa amalun nahari dan amalan di siang hari qabla amalil laili, sebelum amalan di malam hari. Berarti ya setiap pagi sore itu ada amalan yang diangkat ya, ke langit sana. Hijabuhu utawi hijabnya Allah iku an-nuru cahaya. Lau kasafahu seandainya membuka siapa Allah pada hijab. Jawabnya lah tarokot niscaya membakar. Opo subuhatu wajhi kesucian wajahnya Allah ma pada apa-apa intaha yang sampai ilahi pada ma opo basoruhu pandangannya Allah, bayanema min kholqihi dari makhluknya Allah. Itu kalau diterjemahkan hadisnya ya seperti itu terjemahannya. Adapun maksudnya bagaimana itu kita tafwid, kita serahkan pada Allah saja. Ya, jadi tidak usah dipikir jeru-jeru. Ya kan? Ini hadis-hadis yang sifatnya mutasabihat. Ya sama, di Quran juga ada ayat-ayat yang sifatnya mutasabihat. Jadi ya yes, kita percaya pada Allah gitu saja. Jadi kita tidak usah nyukit-nyukit atau istilahnya cari-cari perkara terus diotak-atik, nah, terus pada akhirnya malah hati kita yang menyimpang. Yes, kita cukup berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuh. Atasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi dasana Mas'udi an Amri bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa qala berkata Abu Musa qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Innallaha sesungguhnya Allah iku layanamu tidak tidur siapa Allah. Walayam bagi dan tidak pantas lahu bagi Allah apa an yanama jika tidur siapa Allah. Yahfidhu menurunkan sapa Allah al-qista pada timbangan. Wa yarfa'uhu dan mengangkat sapa Allah pada timbangan. Hijabuhu hijabnya Allah an-nuru cahaya. Lau kasafaha seandainya membuka siapa Allah pada hijab lah tarokot niscaya membakar opo subuhatu wajhi kesucian wajahnya Allah kulasain pada segala sesuatu. Atrokahu yang menjumpai hu pada kulusai opo basoruhu pandangannya Allah. Padahal semuanya itu bisa terjangkau oleh pandangannya Allah. Nah, kalau itu dibuka ya bakar semua itu. Tuma qara'a kemudian membaca sapa Abu Ubaidah. Ya. An burika man finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. An burika bahwasanya jika dibarokai sapa man finnari di dalam api. Waman dan siapapun haulaha di sekitarnya api. Wa subhanallah dan maha suci Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Itu. Jadi surat An-Naml ayat 8. Untuk penafsirannya ayat ini ya bisa dikaji nanti di tafsirnya ya. Di tafsir Al-Qur'annya.